satu autoclave. Tapi dikhawatirkan nanti dia kontaminasi, jadi nanti pas sterilisasi dia tidak bersih gitu ya. Jadi dibedakan autoclave-nya. Nah, kalau dulu kalian praktikum pakainya yang mana? ILM, yang ini, yang itu udah pernah belum? Belum. Oke, kalau yang ini udah tahu ya cara pakainya gimana. Nah, autoclave yang kita punya itu adalah autoclave yang masih tradisional. Jadi dia prinsipnya itu kayak pressure cooker ya. Tidak ada tombol-tombol canggih, jadi kita lihat dari alatnya dulu aja. Untuk bukanya kalian tahu ya gimana ya. Dibuka, terus pastikan kalau kalian mau praktek pakai mau pakai autoclave, valve-nya harus tertutup. Nah, di sini ada indikator yang menggambarkan suhu dan tekanan. Tapi yang ini itu saya agak lupa nih, ini bagus nggak indikatornya ya, maksudnya dia normal atau tidak. Autoclave itu kan suhunya 121 derajat, tekanannya 2 atmosfer. Waktu sterilisasinya berapa lama? 15 menit ya, 15 menit. 15 menitnya itu pas saat apa? Ketika suhu dan tekanan yang ada di dalam autoclave itu sudah mencapai 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm. Baru 15 menitnya dihitung dari situ. Kalau pakai yang ini kan yang konvensional, tidak ada timer. Sehingga kita tidak bisa mengatur saya mau 15 menit pakai alat ini. Jadi harus manual. Nah, ini kalian buka ya seperti biasa, masukin nanti peralatan gelasnya, masukin ke dalam. Di situ kalau sudah ya, kita tutup. Nah, ini karena kita pakai pakai autoclave yang ini, jadi nggak saya demokan langsung. Kalau mau sterilisasi beneran pakai yang itu, cuman itu ada punya orang, saya nggak berani otak-atik. Nah, habis itu kayak kuncinya mana ya? Ya tuh kuncinya sini. Jadi kalau ini udah tahu lah ya cara pakainya gimana. Ini ada kunci-kuncinya. Jadi kalian harus kunci terlebih dahulu sebelum kalian pakai. Nah, kalau udah kalian kunci ya, kalian kuatin semua nih. Sebenarnya cara kuncinya dari sini, misalnya ini kamu kunci, seberang ini kamu kunci dulu. Ini kamu kunci, gitu ya. Terus kamu udah kencengin ya, baru habis itu dinyalain. Tinggal dicolok aja. Nanti kalian perhatikan perlahan, harusnya kalau indikatornya benar, ini perlahan naik ya. Perlahan naik sampai ke suhunya. Saya tekanannya itu kan dia mau 2 atmosfer. Nah, berarti dia pokoknya ada di sekitaran sinilah tekanannya itu. Ini dia pakai MPa ya, pakai Pascal. Nah, suhunya 121, berarti ada di sekitaran, ini udah 130, berarti ada sekitaran sini. Nah, kalau sudah jarumnya atau indikatornya menunjukkan suhunya sudah sesuai, tekanannya sudah sesuai, baru kalian timer 15 menit. Udah 15 menit, nanti kalau misalkan suhunya itu sudah mencapai suhu yang sesuai, perlahan dari rilis valve itu akan keluar asap. Akan bunyi pes gitu, kayak mirip suara kayak panci presto ada bunyi gitu kan. Nah, itu berarti menandakan dia suhunya sudah mulai naik, sudah tekanannya juga sudah mulai tinggi. Nah, nanti udah selesai 15 menit ya kan, udah selesai 15 menit di timer, kalian copot listriknya, matiin supaya pemanasannya dan peningkatan tekanannya berkurang. Tapi kalau udah selesai kalian sterilisasi, jangan langsung kalian buka atau langsung kalian pegang-pegang karena ini masih sangat panas ya kan. Jadi kalian harus tunggu indikatornya itu semua ke angka 0. Nah, untuk membantu proses keluarnya uap udara di dalam autoclave itu bisa kalian buka rilis valve-nya pakai pakai kunci aja karena dia itu panas ya. Nah, nanti dia keluar gitu ya anginnya, udaranya. Nah, kalau misalkan kalian rasa sudah dingin ya kan, udah siap untuk dikeluarkan, ya kalian keluarkan seperti biasa. Nah, kalau pakai yang ini sebenarnya secara prinsip pengerjaan sama, tapi bedanya kalau ini lebih canggih lah ya, lebih canggih karena apa? Karena dia bisa kita atur timernya. Jadi kalau kita mau nyalain ya kan, pas kita colok tuh kan dia nyala tuh.
kalian bisa setting suhunya. Kalau di sini sih kalau udah sering dipakai sterilisasi seharusnya sudah 121. Kalian tinggal set gitu kan. Mana setnya? Ini ya, set. Nanti ini dia kedap-kedip, kalian bisa atur turunin atau kurangin suhunya. Ntar kalau sudah kalian kayak kalian enter, habis itu set untuk timer. Timernya itu diatur waktunya 15 menit. Ntar kalau sudah selesai enter, baru dia mulai panas. Nah, tapi yang agak membedakan adalah di sini tutupnya. Kalau itu kan tutupnya modelnya kuncinya begitu ya. Kalau ini kalian nanti bukanya di sini. Cuman ini karena punya orang saya nggak berani otak-atik. Kita buka, nanti kunci yang ini akan begini naik. Kalau kita mau kunci itu tuh diputar lagi sampai ini tuh kuncinya seperti ini. Nah, baru kita kuatin. Kalau kita mau buka berarti arah sebaliknya sampai kunci ininya terbuka, baru kita keluarkan. Nah, kalau pakai autoclave pastikan sebelum kalian gunakan autoclave ada airnya ya. Kan kalau dibuka chambernya itu di bawahnya itu kan kayak ada besi. Nah, itu kan harus terendam sama air. Idealnya airnya pakai aquades, tapi di sini kayaknya pakai air keran mungkin ya. Nah, pastikan airnya ada baru kalian pakai. Karena kalau airnya nggak ada, khawatirnya besinya kan tidak terendam sama sama air. Nanti takutnya kebakaran, ya kan, besinya panas. Gitu, ya. Oke, ini karena ada bekas punya orang, jadi kita tidak bisa pakai hari ini. Oke, ya, ada pertanyaan tidak untuk pakai autoclave? Atau mau coba pakai ini? Kemarin pakai ini ya? Pas ILM? Iya. Tapi saya takutnya ini tuh kan mau dipakai ya buat steril. Mungkin sebenarnya aman nunggu ini aja deh. Cuman ini ada yang pakai, jadi kita sayangnya nggak bisa kita sterilin hari ini. Berarti nanti minggu depan ya, minggu depan itu bikin media sekalian kalian mensterilkan peralatan gelas.